Puji Tuhan, kita kembali akan sehidangan untuk mendengarkan kebenaran Tuhan. Dan sebagaimana yang sudah kami share di Facebook maupun di status WA, ya, bahwa hari ini judul yang kami angkat adalah cinta yang tulus. Ya, cinta yang tulus. Seperti apa sih cinta yang tulus itu? Ya. Berkaitan dengan momen spesial, ya. Hari ini istri saya berhari ulang tahun. Berdoa bertanya kepada Tuhan, kira-kira judul apa yang harus diangkat, ya, dan berdoa kepada Tuhan, bertolak dari kitab apa, ya, ayat firman apa yang akan menjadi kupasan firman Tuhan pada saat ini. Haleluya. Kita punya kuota waktu yang terbatas, tetapi mari kita memaksimalkan waktu yang katakanlah ini terbatas, tetapi kita mau memaksimalkannya. Cinta yang tulus. Haleluya. Mari kita lihat Kejadian. Kitab Kejadian pasal yang ke-29, kira-kira yang ada di rumah mungkin bisa berbicara di kiri kananmu. Kalau ada orang di kirimu, ada orang di kananmu, kira-kira apa ya pasal 29? Kalau yang sudah tahu sampaikan aja, ini loh, ya. Tetapi saya mau bilang, berbahagialah setiap kehidupan kita kalau firman yang sudah sering kita dengar, firman yang sudah kita tahu kembali diangkat, tentu ada maksud Tuhan. Tuhan kembali mau berbicara, Tuhan kembali mau bersuara kepada kita. Ya, ingin mengingatkanlah apa yang sudah kita tahu, agar kita nggak lupakan. Amin. Puji Tuhan. Kejadian 29, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-30, panjang ya. Kejadian 29 ayat 1 sampai 30. Tetapi Bapak Ibu umat Tuhan, kita akan melihat dari ayatnya yang ke-15 saja. Ayat 15 sampai ayatnya yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma, katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu. Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea, dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel. Sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel, anakmu yang lebih muda itu. Lalu sahut Laban, lebih baik ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Maka tinggallah padaku. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja. Sebab cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan
Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Leah anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Zilpa budaknya perempuan kepada Leah, anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Leah. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapatkan Rahel? Aku bekerja padamu. Mengapa engkau menipu aku? Jawab Laban, tidak bisa orang berbuat demikian di tempat ini, di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini, kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah. Asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Leah. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya itu menjadi istrinya. Lagi pula Laban memberikan Bilha budaknya perempuan kepada Rahel anaknya itu menjadi budaknya. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Leah. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Puji Tuhan. Kali ini pembacaan kita cukup panjang. Karena setiap pembacaan ayat demi ayat mengandung pesan Tuhan untuk kita saat ini berkaitan, berkenaan, berhubungan dengan tema atau judul khotbah kita, cinta yang tulus. Haleluya. Bapak Ibu Gereja Tuhan, keluarga besar House of Grace Ministry, dan kepada kita semua yang boleh berkenan bersama dengan kami lewat live Facebook, berbicara mengenai cinta yang tulus. Ini adalah sesuatu hal yang luar biasa kepada sepasang ya, pria dan wanita yang jatuh cinta. Ya, cinta yang tulus ketika mungkin dalam tahap pacaran, pengenalan dulu, kita mulai menjejaki wanita si A, ya, kita juga yang si wanita A juga coba pelajari laki-laki A yang mendekati dia. Seberapa tulus, ya, seberapa baik ini orang, ya, yang coba-coba mau dekatin aku, ya, seberapa tulus, seberapa baik ini orang yang saya mau dekatin, ya, yang nanti kelak, ya, dia akan menjadi pendamping, menjadi pasangan hidup, ya, yang akan menemani kehidupan kita untuk selama-lamanya. Ya. Dan berbicara mengenai cinta, kalau kita merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, cinta di sana memiliki pengertian suka sekali, atau orang yang sayang benar, benar-benar sayang, betul-betul sayang. Nah, ini yang menjadi makna atau pengertian dari kata cinta. Mungkin masih banyak arti ya yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, turunan-turunannya. Tapi yang saya pahami, kata cinta dari Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suka sekali atau benar-benar sayang, ya. Dikaitkan dengan kata tulus juga dilihat dari kacamata Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu memiliki pengertian sungguh-sungguh atau bersih hati. Tulus itu adalah kita menunjukkan kesungguh-sungguhan kita, ya. Bersih hati, tidak pura-pura.
Jadi kita nggak pura-pura mencintai, menyayangi. Karena kalau kita mencintai dengan kepura-puraan, ya, cinta itu hanya sesaat. Ya, cinta itu hanya ingin mendapatkan manisnya saja. Setelah didapat, habis manis, ya buang. Nah, ini yang nggak bagus. Maka dari itu, perhatikan baik-baik makna pengertian cinta, ya. Suka sekali, benar-benar suka, benar-benar jatuh cinta, ya. Sayang, benar-benar sayang betul gitu loh. Yang berikut, kata Tulus, sungguh-sungguh, sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh kita mau dengan dia, ya. Kita tidak ada kepura-puraan. Kita telah mengungkapkan, ya, isi hati kita, benar-benar saya sayang loh, gitu. Ada satu kisah yang tentu kita sudah tahu bersama, ya, dikisahkan dalam satu film, Romeo dan Juliet. Di sana digambarkan jelas perjuangan yang tulus, ya, demi mendapatkan cinta sejati. Mendapatkan cinta sejati, dan tentu di dalamnya ada sebuah pengorbanan. Tentu ternyata kita juga bisa mendapatkan, ya, cerita cinta yang tulus, cerita tentang kekuatan cinta yang kuat ada di dalam Alkitab, ya. Kalau tadi dalam sebuah film, dan saat ini kita bersama-sama bertolak dari Kejadian 29 ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-30. Ada sebuah kisah perjalanan cinta Yakub dan Rahel. Tetapi sebelum, ya, cinta sejati ini bersemi, cinta sejati ini dipertemukan, ya, Yakub diperhadapkan dengan proses. Haleluya. Yakub diperhadapkan dengan sebuah proses. Maka dari itu, mari kita simak baik-baik, kita ikuti baik-baik apa yang menjadi message, apa yang menjadi suara Tuhan untuk kita semua pada saat ini. Kepada kita semua, Bapak Ibu umat Tuhan, sebagaimana yang saya sudah bilang tadi, saat ini kita diperlihatkan tentang sebuah kekuatan cinta, ya, sebuah pengorbanan untuk mendapatkan kekasih hati, pujaan hati, ya. Yakub untuk mendapatkan Rahel, ya, karena dalam cerita ini Yakub menjatuhkan pilihan, ya, cintanya kepada Rahel. Lirikan matamu, nah itu kan, lirikan mata dari Yakub jatuhnya ke Rahel. Rahel dalam cerita ini adalah adik dari Lea, anak dari Laban. Tetapi untuk mendapatkan Rahel, ya, untuk mendapatkan Rahel, dia berkata kepada Laban. Mula-mulanya Laban berkata, engkau sudah bekerja kepadaku sekian lama waktunya.
Ya memang engkau saudaraku. Masakan engkau bekerja hanya dengan cuma-cuma? Tidak ada sesuatu yang bisa saya berikan kepadamu. Mungkin ringkasnya seperti begitu. Maka, kira-kira apa yang harus saya lakukan, saya perbuat? Ya, bentuk penghargaan saya, Laban kepada Yakub. Dan singkat cerita, Yakub pun memberi respon. Ya, kalau begitu, ya, saya ingin mendapatkan Rahel, anakmu yang paling muda. Ya. Bukan sekedar ingin mendapatkan, tetapi Yakub benar-benar jatuh cinta, jatuh hati, berkeinginan ingin memiliki Rahel. Bukan sekedar nafsu, tetapi didorong adanya kekuatan cinta dalam diri Yakub terhadap Rahel, anak Laban. Sehingga Yakub berkata, aku akan bekerja 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel. Sendiri Yakub membangun komitmen. Sendiri Yakub berikrar, berjanji. Kalau begitu Laban, saya akan bekerja dengan kurun waktu 7 tahun. Ini adalah waktu pembuktian. Adakah benar Yakub bisa menuntaskan target waktu yang dia bangun terhadap Laban untuk mendapatkan Rahel, pujaan hatinya. Dan itu pun dibuktikan Yakub. 7 tahun dia menganggap itu hanya beberapa hari saja. Haleluya. Dia menganggap itu hanya beberapa hari saja. Di ayatnya yang ke-20 jelas tulisan firman Tuhan. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja. Karena cintanya kepada Rahel. Kata karena cintanya kepada Rahel, ini bukan sekedar kalimat biasa, tulisan biasa, ucapan biasa. Ternyata kalau kita mentelusuri, mendalami kalimat ini, karena cintanya kepada Rahel, mengandung unsur kekuatan cinta yang besar, mengandung unsur kekuatan cinta yang hebat, yang luar biasa di dalam diri Yakub terhadap Rahel. Bukan sekedar cinta biasa yang mungkin kita bisa jumpai pada waktu-waktu saat-saat ini di sekitar kita. Karena sekedar cinta, hanya dipengaruhi kecantikan, hanya karena dipengaruhi oleh sesuatu yang ada dalam diri wanita, kita berkata kita cinta. Tetapi ketika di saat kita telah mendapatkan apa yang diinginkan, terkadang banyak kejadian, banyak peristiwa yang kita bisa lihat dan jumpai di sekitar kita. Karena cinta biasa, didorong karena nafsu, daging, menginginkan sesuatu yang ada di dalam diri wanita. Mungkin kecantikan, atau mungkin unsur-unsur lain yang ada dalam diri wanita itu.
ketika sudah didapat, rasa cinta itu pun terasa hambar. Cinta yang manis tidak terasa manis lagi, katakanlah begitu. Haleluya. Tetapi ungkapan kata karena cintanya kepada Rahel, ini bukan sekedar ungkapan cinta yang biasa, melainkan ada hal yang terselubung di dalamnya. Yakub benar-benar memiliki kekuatan cinta yang luar biasa terhadap Rahel. Benar keterangan firman Tuhan antara Lea dan Rahel jelas dikatakan di sana berbeda. Ayat 16, Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea, yang lebih muda namanya Rahel. Ayat 17, Lea tidak berseri matanya. Lea tidak berseri matanya. Kata lain, tidak memancarkan keindahan. Ya. Sedangkan dan yang lebih mudah namanya Rahel. Tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Ternyata ada kelebihan dari sosok Rahel. Wanita yang diingini, wanita yang diharapkan, wanita yang membuat Yakub jatuh cinta. Pertama, sikapnya. Ya. Sikapnya. Elok sikapnya, baik sikapnya, dan cantik parasnya. Sikapnya baik, parasnya cantik. Wow. Inilah yang membuat Yakub terpesona. Kalau bahasa tren sekarang, klepek-klepek. Ketika dia memandang, ketika dia melihat Rahel, langsung jatuh cinta. Cinta pada pandangan pertama. Mungkin seperti itu. Haleluya. Maka dari itu, ketika Laban berkata, masakan, meskipun engkau saudara, masakan engkau bekerja tanpa diupah, tanpa dibayar, tanpa digaji. Ya. Dan Yakub bilang, kalau begitu, engkau punya 2 anak perempuan, ya saya ingin meminang, ya, ingin mengambil salah satu anak dari Laban, dan dijatuhkanlah pilihan kepada Rahel. Dia sendiri berkata, kalau begitu saya akan bekerja 7 tahun. Ini komitmen, sebuah pembuktian, ya, komitmen yang dibangun oleh Yakub. Dia ingin tunjukkan kalau benar-benar dia ingin memperoleh, mendapatkan Rahel. Ayat 20 tadi sudah jelas dikatakan, 7 tahun dianggap Yakub hanya beberapa waktu saja. Dia tidak menganggap waktu 7 tahun itu waktu yang lama. Tetapi dia menganggap itu hanya sesaat. Karena cintanya yang kuat. Ya. Bertolak dari judul cinta yang tulus. Cinta yang tulus akan menghadirkan satu kekuatan yang besar dalam diri kita untuk meraih cinta kita, meraih dambaan hati kita, meraih apa yang kita harapkan. Yang diharapkan Yakub adalah Rahel. Haleluya. Haleluya. Cinta, sekali lagi ingat baik, cinta yang tulus akan menghadirkan kekuatan cinta yang dahsyat. Sebaliknya, cinta yang dahsyat itu hadir karena adanya ketulusan,
dari seseorang untuk mencintai. Amin. Saya selingi dengan kesaksian. Saya dengan istri saya, kalau kami boleh ada sampai sekarang ini, saya semalam nggak bisa tidur, terus memperhatikan wajah istri saya. Saya terus mengelus-elus kepalanya, ya. Saya terus peluk dia, ya. Akhirnya dia pun terbangun di waktu tengah malam, dan kami pun ngobrol berdua sampai waktu subuh. Saya terus memandang dia. Ya, figur ini, pribadi ini, ya, adalah benar-benar orang yang tepat, pribadi yang tepat yang Tuhan taruh mendampingi saya. Saya sadar betul keterbatasan saya. Maka dari itu saya bersyukur, sangat bersyukur, Tuhan memposisikan istri saya untuk mendampingi saya. Menjadi perenungan semalam di usia yang baru istri, ya, saya terus merenung 15 tahun berumah tangga, suka duka kami arungi perahu rumah tangga kami. Sehingga di momen berbahagia ini menjadi satu perenungan. Ternyata dialah orang yang tepat, orang yang hebat, orang yang luar biasa, yang ditempatkan Tuhan di sisi saya untuk mendampingi perjalanan kehidupan saya di dunia ini. Saya berbahagia, saya bersyukur, dan di waktu tengah malam pun, tepatnya jam 00.34 menit, kami berdoa bersama. Saya berdoa dengan hati yang tulus untuk istri saya. Saya berdoa dengan mengucapkan berkat untuk istri saya. Karena dialah yang begitu memahami keadaan saya. Dari semua orang yang ada di sekitar saya, yang paling memahami, yang bisa menerima segala kelebihan, ya pasti diterima. Dan tentu juga, kalau orang lain belum tentu bisa menerima kekurangan saya. Tetapi istri saya lah, mau tidak mau, dia menerima kelebihan saya. Dia juga menerima kekurangan saya. Puji Tuhan. Jadi dari awal perjumpaan saya menaruh hati, ya, dengan tulus untuk mencintai istri saya. Ada banyak proses yang harus kami lalui sesuai dengan cerita firman Tuhan. Proses tahapan demi tahapan, dan akhirnya kami pun dipersatukan. Kalau bukan karena kekuatan cinta, kuatnya cinta, tulusnya cinta di antara kami, mungkin kami tidak bisa seperti ini. Tetapi karena tulusnya cinta istri kepada saya, tulusnya cintaku kepadanya, menghasilkan kekuatan cinta yang membuat kami bertahan sampai sekarang ini. Dan terus akan bertahan sampai akhir hidup kami. Itu yang tergambarkan dalam perjuangan Yakub
untuk mendapatkan cinta sejatinya Rahel. 7 tahun, bukanlah waktu yang pendek. Kita aja 6 bulan, 1 tahun, terkadang kita gelisah. Apa terlebih ini 7 tahun? Untuk kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Terkadang kita berkata kepada anak kita, kamu kalau baik, kalau kamu dengar-dengaran, ya udah deh, 2 tahun ke depan nanti dibelikan handphone, dibelikan laptop. Masa penantian, terkadang ada ucapan anak, mami, lama banget, 2 tahun. Itu kan, 2 tahun aja dianggap lama. Jangan bilang 2 tahun. Anak saya yang kecil, kami berkata sesuatu kepadanya. Tahun besok, mami papi akan belikan sesuatu ya. Ini loh, nah itu rahasia kami lah. Tahun, dibilang, papi lama banget. 1 tahun. Dia mulai hitung, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Baru lagi. Lama banget, mami. Ini 7 tahun. Yakub tidak melihat ini sesuatu yang menyengsarakan dia. Dalam penantian, waduh, kenapa saya bilang 7 tahun? 1 tahun aja. Saya udah terlanjur bilang 7 tahun. Kan katanya begitu. Saya akan bekerja 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Tetapi kembali dan berulang-ulang saya bilang, 7 tahun itu dianggap ya waktu yang singkat. Beberapa hari saja. Haleluya. Proses untuk mendapatkan Rahel, cinta sejati, bukan sampai di situ. Bukan sampai di situ. Ketika genap 7 tahun, perjuangan seorang Yakub untuk mendapatkan cinta sejati. Kita bisa lihat di ayatnya yang ke-26. Ya, jawab Laban, tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Apa yang terjadi ketika genap 7 tahun? Tentu Yakub telah begitu senang, begitu berbahagia. 7 tahun dalam perjuangan waktu mendapatkan Rahel telah genap. Dia melihat Laban mengumpulkan karyawannya, katakanlah begitu, dan orang-orang di sekitar situ untuk mengadakan pesta dengan maksud pesta perkawinan. Yang terjadi waktu malam tiba, bukannya Rahel yang diberikan oleh Laban, tetapi ketika Yakub menghampiri wanita yang diberikan Laban ini, dan di saat paginya dia melihat bukannya Rahel, melainkan Lea yang Laban berikan. Reaksi Yakub tentu bermacam-macam. Kecewa, merasa terkhianati, sedih, marah, bahkan bisa-bisa dia memberontak kepada Laban. Tuan, gitu kan? Kenapa engkau mengkhianati aku? Di ayatnya yang ke-25 kita lihat, tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapatkan Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?
boleh dibilang dia tertipu. Ya, karena waktu 7 tahun yang dia tempuh, perjuangan itu jelas untuk Rahel, bukan Lea. Berarti boleh dibilang Yakub tertipu. Yakub dicurangi. Ya, enak nggak dicurangi? Enggak kan? Enak nggak dikhianati? Enggak kan? Enak nggak ditipu? Tidak ada yang enak kalau ditipu. Tidak ada yang enak ketika dicurangi. Maka dari itu jangan menipu, jangan mencurangi. Tetapi pada kondisi ini, Yakub benar-benar menuntaskan 7 tahun waktu yang dia bilang kepada Laban. Tetapi yang terjadi bukan Rahel yang didapatnya, tetapi Lea. Ayat 25 kalimat terakhir, mengapa engkau menipu aku? Ini pertanyaan Yakub kepada Laban. Hei, kenapa engkau menipu aku? Tentu dia bekerja dengan sungguh-sungguh, dia bekerja dengan baik. Dia menuntaskan segala tanggung jawab selama 7 tahun. Perjuangan yang tidak mudah, perjuangan yang tidak gampang. Dia lakukan semata-mata untuk mendapatkan cinta sejati yang dia jumpai. Tidaklah sesuai dengan harapan dia. Tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Bukannya Rahel, tetapi Lea. Di ayatnya yang ke-26, jawaban Laban, di tempat kami tidak bisa begitu. Tidak mungkin adik melangkahi kakaknya. Di sini sebenarnya membuat kita heran, kenapa nggak dari awal? Kenapa nggak dari awal? Yang Laban infokan kepada Yakub. Langsung aja gitu kan. Mungkin ada negosiasi, ya, dicarikan solusi agar waktu perjuangan tidak sia-sia. Tetapi itu tidak disampaikan. Nanti di ayatnya yang ke-26, setelah 7 tahun lewat, ya, harap-harap Rahel yang akan dia dapatkan, tetapi yang dikasih Laban adalah Lea. Kecewalah Yakub, marahlah Yakub, berontaklah Yakub. Kita kan nggak ada di sana. Mungkin dia gitu kan, mungkin saja. Orang kecewa bagaimana sih, orang marah gimana sih? Bisa aja dia lempar sana, lempar sini, gitu kan? Banting sana, banting sini, bisa aja. Enak aja 7 tahun loh. Haleluya. Laban memberikan pengertian, nggak boleh. Di sini bisa disebutkan, mungkin bisa saya gambarkan ini berbicara mengenai tradisi, kebudayaan, kebiasaan. Hal yang sudah turun-temurun. Nggak mungkin adiknya melangkahi kakaknya. Tertulis dalam ayat 26. Ya. Maka di ayat 27, genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah. Asal engkau bekerja padaku 7 tahun lagi. Rahel nggak dikasih sama siapa-siapa kok. Laban tetap akan memberikan Rahel kepada Yakub. Genapilah 7 hari pernikahanmu dengan Lea. Barulah Rahel akan diberikan Laban kepada Yakub. Ada catatan di sana.
Ada syarat di sana. Ada ketentuan di sana. Syaratnya apa? Ketentuannya apa? Bekerja lagi 7 tahun. Tambah lagi. Bayangin 7 tahun tambah 7 tahun. 14 tahun. Yakub berjuang untuk mendapatkan cinta sejati. Karena emang cintanya ke Rahel. Pilihan awalnya emang Rahel, bukan Lea. Dan genaplah 7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu menjadi istrinya. Dengan syarat dia harus bekerja 7 tahun lagi. Ya, biasanya kita cepat karena ini momen ulang tahun, nggak apa-apa ya, dengar bye-bye. Haleluya. Haleluya. Ditambahkan 7 tahun lagi. Bekerja lagi dia. Kasih makan ternak. Bersih-bersih rumah. Bersih-bersih halaman. Apa lagi? Karena dia harus bekerja untuk Laban. Dia nggak bilang, ya udahlah. Udah, Lea aja. Enggak. Udahlah. Nggak mau. Enggak. Dia mengiyakan tambah 7 tahun lagi. Bayangkan Bapak Ibu, untuk mendapatkan cinta sejati, ya, dia lakoni pekerjaannya. Dia jalani hari demi hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, sampai genap 7 tahun. 7 tambah 7, 14 tahun genap. Baru dia mendapatkan Rahel, pujaan hati. Haleluya. Meskipun diperhadapkan banyak proses, ya, waktu yang panjang, ya, dia terkecewakan, seolah-olah dia ditipu. Kalau merujuk dari alasan Laban, itu merupakan sebuah mungkin kebiasaan, tradisi, kebudayaan di sana. Nggak bisa Rahel melangkahi Lea, tidak bisa. Ya, kenapa nggak dibilang dari awal kan? Tetapi meskipun mungkin merasa kecewa, merasa terkhianati, merasa dicurangi, tetapi demi cintaku padamu, haleluya, ditambahkan 7 tahun pun tidak apa-apa. Yang penting Rahel aku dapatkan, haleluya. Kalau bukan karena ketulusan cinta Yakub kepada Rahel, amit-amit dia tambah 7 tahun lagi. Nggak mau. Udah, Lea baik. Enggak, kalau Yakub enggak. Karena hatinya ada di Rahel. Haleluya. Dan memang cinta itu butuh apa? Perjuangan, pengorbanan, keikhlasan, dan ketulusan. Hai, kita semua yang menyaksikan live Facebook kami, ada itu keluarga House of Grace Ministry, dan kepada Bapak Ibu umat Tuhan, siapapun Bapak Ibu, cinta itu butuh perjuangan, pengorbanan, keikhlasan, dan ketulusan. Kalau hal-hal ini, unsur-unsur ini tidak ada dalam diri kita, aduh kasihan, akan loyo kita. Sedangkan mungkin cinta kita pergi merantau, ya sudah, orang benar bilang ngan aja di sana, banyak leko di sini, kan begitu. Puji Tuhan, kan?
Tiba-tiba balik DP, balik tuh yang merantau. Dia datang, bahasa benar bilang, "Kya paling ngana? Aduh, so ada yang mbak iko-iko. Aduh, sudah ada yang dia gendong, sudah ada yang dia bawa. Ternyata itu anaknya. Hanya pergi merantau 1 tahun, balik, dia dapatin cintanya sudah sama orang lain. Aduh, tapi Yakub tidak demikian. Maka dari itu dihubungkan ya dengan cinta Tuhan yang tulus kepada kita. Perhatikan, dikaitkan dengan cinta Tuhan yang tulus kepada kita. Kepada kita yang ada di ruangan ini, mari kita mau serius ya, kita dengar baik firman Tuhan. Dan kepada kita yang ada di live Facebook, kita juga dengar baik pesan firman Tuhan. Dikaitkan atau dihubungkan dengan cinta Tuhan yang tulus kepada kita. Yang saya sudah bilang tadi, cinta butuh 4 hal. Pertama, cinta butuh perjuangan. Itu dibuktikan oleh Tuhan. Sebagai contoh, perjuangan Yesus untuk menyelamatkan kita. Dia pikul salib sampai di Bukit Tengkorak, Bukit Golgota, menahan sakit, cambukan ya dari para prajurit-prajurit. Ya. Mencambuk dia sampai tubuhnya itu tercabik-cabik. Ini bukti perjuangan Tuhan kepada kita. Tidaklah mudah perjuangan Tuhan untuk menyelamatkan kita. Haleluya. Pengorbanan Tuhan. Apa bukti pengorbanan Tuhan terhadap kita? Dia menanggalkan atribut kealahannya demi menyelamatkan kita, umatnya. Betapa besar, betapa luar biasa ketulusan cinta Tuhan terhadap kita, umatnya. Karena dia memahami betul, sesungguhnya manusia ini adalah benar-benar kudus. Mengapa saya bilang kudus? Tuhan adalah pencipta. Awal Tuhan menjadikan kita kudus, tidak berdosa, tidak tercemarkan dengan kehidupan dosa, tidak tercemarkan dengan perbuatan dosa, tidak ternodai dengan hal-hal yang membuat Tuhan sedih. Ketika dia membentuk manusia, manusia itu kudus. Haleluya. Nanti dalam perjalanan waktu hadirlah Hawa. Kemudian ada peran ular di sana. Kita tidak mau jauh ke sana. Saya hanya mau bilang, Tuhan memahami betul ciptaannya, manusia, sehingga Tuhan hadir dengan cinta yang tulus, ingin memulihkan keadaan manusia untuk menjadi orang yang berkenan, pribadi yang kudus, ya, lewat pengorbanannya, darahnya menyucikan kita, darahnya menguduskan kita. Bahkan pengorbanan Tuhan membuat hidup kita kembali pulih hubungan kita dengan Tuhan. Haleluya. Pengorbanan Tuhan dibuktikan dia menanggalkan atribut kealahannya, menyelamatkan manusia. Keikhlasan Tuhan dibuktikan dia menerima semua beban dosa manusia. Dia menerima, dia memikul semua beban dosa manusia. Dia lakukan itu dengan keikhlasan. Padahal dia Tuhan dibebani dengan dosa manusia. Dijadikan hina, dijadikan berdosa untuk manusia menjadi tidak terhina, untuk manusia menjadi tidak berdosa. Ada ayat firman Tuhan bilang, merah
ya, bagaikan kermisih menjadi putih bagaikan putihnya salju, akibat kasih Tuhan yang tulus kepada kita manusia. Haleluya. Ketulusan Tuhan dibuktikan ketika dia menjalani semua proses sampai mati di kayu salib. Tulus menjalani semua proses sampai mati di kayu salib. Tulus. Haleluya. Dan kepada kita gereja Tuhan, buktikan kekuatan cintamu kepada Tuhan. Hai gereja Tuhan, buktikan kekuatan cintamu kepada Tuhan. Dalam hal ketaatanmu kepada Tuhan, kesetiaanmu kepada Tuhan, pengorbananmu kepada Tuhan, ketulusanmu kepada Tuhan. Buktikan itu di hari-hari ini. Tunjukkan itu di hari-hari ini. Perlihatkan itu di hari-hari ini. Dari sorga Tuhan memandang kita. Adakah benar-benar kita mengikut Tuhan? Kita mengiring Tuhan. Didasari dengan ketulusan kita kepada Tuhan. Haleluya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Kalau engkau sekedar cinta biasa-biasa saja, Tuhan tahu. Kalaupun engkau memainkan cintamu yang tulus kepada Tuhan, Tuhan mengerti, Tuhan lihat, Tuhan tahu. Buktikan itu Bapak Ibu. Tunjukkan itu di zaman akhir ini. Tuhan sementara mencari umat-umat Tuhan yang mau datang dengan cinta. Dibuktikan dalam hal ketaatanmu, pengorbananmu, ketulusanmu, kesetiaanmu. Haleluya. Haleluya. Ada banyak kejadian hari-hari ini. Tetapi saya mau berkata, asalkan engkau mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, ada jaminan perlindungan bagi engkau, bagi kita semua. Tuhan tidak akan membiarkan kita anak-anaknya. Tuhan tidak akan membiarkan kita umat-umatnya. Tuhan akan menaungi kita dengan kuasa-Nya. Haleluya. Haleluya. Jangan ketika masalah datang kita mulai undur, ya, memungkiri komitmen yang kita telah bangun dengan Tuhan. Ya. Ketika kita ada di zona aman, oh, benar-benar kita menjadi orang suci, benar-benar suci. Mau datang ke gereja, oh haleluya, haleluya. Ketika kita dihadapkan dengan seizin Tuhan, ada persoalan hadir untuk memurnikan hidup kita. Tuhan ingin mencari tahu apakah benar-benar kita mau cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan hadirkan dengan seizin Tuhan, pergumulan hidup datang. Aduh Tuhan, kenapa kita begini Tuhan? Ketika kita di zona aman, enaknya kita memuji Tuhan. Ketika kita ada di zona aman, seolah-olah kita mau menjadi pahlawan. Ya, ketika kita ada di zona aman, seolah-olah kita mau menjadi orang yang paling benar. Ketika Tuhan bawa kita ada di padang gurun untuk menguji ketaatan kita, kesungguhan kita, sejauh mana cinta kita kuat kepada Tuhan. Waduh, kenapa kita banyak masalah? Masalah pribadi, keluarga, karir, bisnis. Padahal apa yang Tuhan luaskan terjadi, asalkan kita tetap taat, kita tetap setia, kita tetap mau mencari Tuhan, didasarkan dengan cinta yang tulus kepada Tuhan. Tidaklah mungkin Tuhan akan biarkan kita di padang gurun sekalipun. Ketika kita haus, Tuhan akan berikan mata air kepada kita. Haleluya. Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Asalkan kita mau kuat di dalam Tuhan. Ya. Lagi dan lagi saya bilang, ketika kita ada di zona aman,
Enak ya, kita mau kata apapun enak. Ketika kita mulai Tuhan bawa kita di padang gurun. Tidak ada lagi bersemangat untuk beribadah. Tidak serius beribadah. Tidak lagi mau berkorban. Percuma kita berkorban. Akhirnya kita seperti begini. Percuma kita berkorban, artinya seperti begini. Dulu kita di zona nyaman. Kita menjadi penasehat sejati. Menasihati orang, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus begitu. Ketika Tuhan bawa kita di gurun, terkatuk mulut kita. Mau ngomong apa? Bingung. Mau ngomong apa? Bingung. Yang kita omongin, aduh, seharusnya kita nggak begini. Aduh, seharusnya kita nggak begini. Ya, kita tidak lagi mau berkorban waktu, kita lagi nggak mau berkorban tenaga, apalagi mau berkorban materi. Udah dulu deh. Nggak mau berkorban untuk gereja. Udah dulu deh, tahan dulu. Nggak mau memberi kepada hamba Tuhan. Tahan dulu deh, nggak mau kasih perpuluhan. Tahan dulu deh, nggak mau kasih ucapan syukur. Tahan dulu deh, nggak mau kasih janji iman. Tahan dulu deh, nggak mau kasih apa yang pernah disampaikan kepada hamba Tuhan. Semua ditahan. Tuhan pun tahan berkat atas hidupmu. Hati-hati. Haleluya. Dulu ketika kita ada di zona nyaman, ya zona aman, kita sabar, bro, sabar. Lihat saya sabar. Ketika kita ada di gurun nggak sabar, Tuhan panas, Tuhan haus, Tuhan lapar. Mulai teriak, sedang mulai menyalahkan Tuhan. Hati-hati. Cinta yang tulus butuh pembuktian. Dibuktikan oleh Yakub untuk mendapatkan Rahel. Dibuktikan Tuhan untuk mengembalikan kedudukan manusia berkenan kepada Tuhan. Dibuktikan oleh pengorbanan Tuhan untuk mengembalikan kedudukan manusia menjadi manusia yang berkenan kepada Tuhan. Cinta yang tulus butuh pembuktian. Maka dari itu, buktikanlah kepada Tuhan. Meskipun zaman sekarang ini, ya, terlalu hebat tantangannya. Tetapi saya mengajak, saya memotivasi kepada kita semua. Buktikan ketulusanmu. Tetap taat, tetap setia, tetap mencari Tuhan, tetap beribadah, tetap mau berkorban. Haleluya. Sebab zaman sekarang berjagalah. Mari angkat pujian kepada Tuhan. Saya tibakan di sini firman Tuhan. Saya sudah berhenti berbicara. Tetapi doa saya, keyakinan saya, Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita semua. Baik kami keluarga yang ada di tempat ini, Bapak Ibu di rumah, Tuhan hadir bersama dengan engkau.